Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Triana Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan, yaitu pelajaran biologi untuk SMA kelas 11 di semester 1. Ayo kita sama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. Jaringan tumbuhan. Tujuan pembelajaran: jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri secara terus-menerus atau bersifat embrional. Jaringan permanen adalah jaringan yang merupakan hasil pembelahan sel meristem yang sudah berdiferensiasi dan bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan meristem berdasarkan letak posisi dalam tubuh tumbuhan terbagi menjadi tiga: meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal adalah jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung akar dan bagian batang tumbuhan. Meristem ini menjadikan pertumbuhan primer dengan bertambah panjangnya akar dan batang tumbuhan. Pada saat proses pemanjangan meristem apikal didapatkan tunas apikal atau tunas ujung yang akan menjadi cabang samping, daun, dan bunga. Jaringan yang berasal dari meristem apikal disebut jaringan primer. Meristem lateral. Meristem lateral merupakan jaringan meristem yang menghasilkan pertumbuhan sekunder, yaitu suatu proses menebal atau membesar di akar dan batang tumbuhan. Meristem lateral menjadikan organ semakin melebar ke arah samping. Meristem interkalar. Meristem interkalar adalah jaringan yang adanya di antara ruas-ruas batang atau di antara jaringan dewasa. Pertumbuhan pada meristem ini menjadikan pertambahan panjang antar ruas-ruas batang. Berdasarkan asal-usulnya, jenis meristem terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio, contohnya ujung batang dan ujung akar. Sedangkan jaringan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa dan selanjutnya berubah menjadi meristematis, contohnya kambium dan kambium gabus. Berdasarkan teori histogen, meristem primer terdiri dari 3 lapisan sel pembentuk jaringan, yaitu dermatogen untuk pembentukan epidermis, periblem untuk pembentukan korteks, dan plerom untuk pembentukan silinder pusat. Meristem primer kemudian membagi daerah meristematik seperti pada gambar. Pertama, protoderm yang akan menghasilkan epidermis terletak paling luar. Selanjutnya, prokambium yang akan membentuk jaringan pembuluh primer terletak paling dalam. Lalu meristem dasar yang akan membentuk jaringan dasar seperti parenkim terletak di tengah. Meristem sekunder. Meristem sekunder yaitu jaringan yang asalnya dari jaringan dewasa yang sudah berhenti pertumbuhannya, tetapi kembali menjadi embrional. Jaringan meristem sekunder biasanya terletak antara silem dan flum. Meristem sekunder mencakup kambium dan kambium gabus. Kambium adanya di akar dan batang tumbuhan dikotil, serta pada tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan kambium gabus adanya di kulit batang dan membentuk jaringan gabus yang sulit dilewati oleh air, bahkan tidak dapat dilewati oleh air. Pertumbuhan sekunder menjadikan tumbuhan semakin besar. Berikut adalah letak kambium dan kambium gabus atau velogen. Kambium mengarah keluar sehingga terbentuk flum dan mengarah ke dalam akan membentuk silem. Sedangkan kambium gabus atau velogen ke arah luar akan membentuk velum dan ke arah dalam akan membentuk veloderm. Kambium gabus menghasilkan lapisan pelindung yang disebut lapisan periderm atau gabus. Jaringan permanen terdiri dari epidermis, parenkim, kolenkim dan sklerenkim, dan terakhir silem dan flum. Epidermis. Berikut ciri jaringan epidermis. Derivat epidermis. Pada epidermis dapat dijumpai stomata yang merupakan celah dengan kedua sel penutupnya.
Stomata bisa ditemukan di daun, batang, rizom, perhiasan bunga, bakal buah, juga pada biji. Letak stomata bisa sejajar dengan permukaan epidermis, disebut phanerophore, ataupun tenggelam, disebut cryptophore. Pada epidermis juga dapat ditemukan sel silika dan sel gabus. Sel silika berisi kristal silika, sedangkan sel gabus memiliki endapan suberin. Keduanya umumnya ditemukan pada tulang daun gramine seperti pada gambar. Sel kipas atau sel buliform merupakan sederet sel yang lebih besar daripada sel epidermis lainnya, berdinding tipis, vakuola yang besar, dan berisi air. Fungsi dari sel kipas yaitu untuk membuka dan menutup daun pada daun yang menggulung, litokis, yaitu sel yang berisi kristal kalsium karbonat yang disebut juga dengan sistolit. Trikoma merupakan tonjolan epidermis yang terdiri atas satu sel atau lebih yang dipakai sebagai ciri taksonomi familia. Fungsi trikoma sebagai pelindung dan untuk mengurangi penguapan. Rambut akar merupakan modifikasi dari epidermis yang memiliki fungsi dalam penyerapan air dalam tanah. Filamen berfungsi melindungi pembuluh vaskuler di korteks akar dan melindungi akar dari kehilangan air. Menutupi akar pada beberapa tumbuhan epifit seperti anggrek. Parenkim fungsi utamanya adalah mengisi biomasa dan menjalankan berbagai fungsi fisiologis seperti fotosintesis. Sebagian parenkim mengandung klorofil sehingga disebut klorenkim. Berikut ciri-ciri parenkim. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 6 macam seperti pada gambar. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 4 macam seperti pada gambar. Kolenkim berperan sebagai jaringan penguat atau mekanik. Dinding sel kolenkim mengalami penebalan pada dinding primer pada sudut atau sisi tertentu saja. Dinding selnya tidak mengandung lignin, tetapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Beberapa sel kolenkim memiliki kloroplas, sehingga juga dapat berfungsi menunjang proses fotosintesis. Sklerenkim tersusun dari struktur dinding sel yang mengeras karena mengandung endapan selulosa dan lignin. Endapan ini sangat tebal sehingga hanya menyisakan sedikit lumen. Sklerenkim mudah ditemukan pada bagian batang dan akar, khususnya pada bagian yang mengeras seperti lapisan serat pada rami dan serat yute. Batok kelapa merupakan endokap buah yang tersusun dari sklerenkim dengan lignifikasi yang dahsyat. Berkas pengangkut. Ada 2 kelompok jaringan pengangkut, yaitu pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis atau phloem. Xilem terdiri dari trakea, trakeit, dan serabut trakeit. Dapat pula ditemukan parenkim kayu atau xilem yang mengisi ruang-ruang kosong di antara pembuluh. Sel-sel xilem tidak memiliki protoplasma. Trakea adalah pembuluh yang mengalami penebalan oleh lignin, dengan ujung atas dan bawah mengalami perforasi. Trakeida berukuran lebih kecil daripada trakea, namun ujung-ujungnya tidak berperforasi sehingga pergerakan air seakan-akan melalui katup-katup. Dinding selnya banyak memiliki noktah-noktah. Serabut trakeida memiliki dinding sel yang lebih tebal dan lebih memanjang. Xilem membawa air dan zat hara dari dalam tanah ke seluruh organ tumbuhan. Phloem disebut juga pembuluh tapis. Dinding selnya tipis dan memiliki struktur lubang-lubang. Sel-sel buluh tapis masih memiliki protoplasma. Dalam sistem buluh tapis, biasanya sel-sel buluh tapis didampingi oleh sel-sel pengiring yang lebih kecil. Sel-sel pembuluh tapis bersifat aktif dalam mengatur pergerakan hara di dalamnya. Phloem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Komponen pembentuk phloem. Sekian dan terima kasih.